Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas tentang 10 rekomendasi HP harga 3 jutaan terbaik di tahun 2021. Penasaran? Ikutin terus video satu ini. Oke, yang pertama ada Realme 8. Dibanderol di angka 3 jutaan, Realme 8 telah mengusung dapur pacu dari MediaTek Helio G95 yang dikenal apik untuk masalah performa gaming. Nikmati pengalaman bermain game mobile favorit dengan performa terbaik. Dari segi desain, Realme 8 dilengkapi dengan layar Super AMOLED berukuran 6,4 inci dan bodi yang terbilang super slim. Ditambah dengan 64 megapiksel all-quad kamera yang disematkan di sisi belakang, membuat tampilan smartphone canggih ini terlihat stylish, namun tetap nyaman di genggaman. Lalu bagaimana dengan kamera selfie-nya? Hasil foto yang bersih sudah bisa Anda nikmati dengan kamera dengan resolusi 16 megapiksel. Smartphone ini juga menawarkan beberapa pilihan RAM mulai dari 4GB, 6GB, dan 8GB dengan memori internal yang cukup besar yaitu 128GB. Hadirnya slot microSD tentunya masih bisa Anda manfaatkan jika membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar lagi. Dan fitur NFC juga sudah disematkan di Realme 8 ini. Lebih lanjut ke bagian pengisian daya. Baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan fitur 30 watt Dart Charge ini memungkinkan Anda untuk melakukan mengisi daya baterai hingga 100% dalam waktu 65 menit saja, dengan waktu standby hingga 40 hari. Dengan segala keunggulannya, Realme 8 tetap menawarkan harga yang cukup terjangkau yaitu sekitar 3,1 juta rupiah. Yang kedua ada Poco X3 Pro. Poco X3 Pro pada dasarnya adalah ponsel yang sama dengan Poco X3 NFC. Namun, ponsel ini mengalami lonjakan kenaikan performa yang luar biasa karena memakai chipset premium Snapdragon 860. Chipset ini adalah reinkarnasi dari SoC kelas atas yang meluncur pada tahun 2019. Berkat chipset ini, Poco X3 Pro memiliki performa yang mengungguli seluruh HP kelas menengah. Sebagai bukti, skor Antutu 8 ponsel ini menyentuh 480 ribuan. Jika Anda adalah seorang gamers berbudget terbatas, tak perlu berpikir dua kali untuk menebus HP ini. Varian tertinggi ponsel ini dibekali dengan RAM 8GB dan 256GB. Harga jualnya di toko online mulai dari 3,4 jutaan saja. Yang ketiga ada Samsung Galaxy A51. Samsung Galaxy A51 adalah smartphone yang meraih sukses di pasaran. Firma riset Omdia menyebut Galaxy A51 berada di peringkat keempat smartphone terlaris di dunia pada tahun 2020. Penjualan HP ini mencapai 23,2 juta unit. Raihan ini menjadi bukti bahwa Galaxy A51 memang produk yang disukai orang, selain karena pemasaran Samsung yang bagus. Jika melihat produknya, Galaxy A51 memang menawarkan harga yang sepadan dengan kualitasnya. Ponsel ini punya performa dan fitur yang bagus di berbagai sektor, mulai dari desain, ketahanan baterai, kamera, layar, dan software. Yang agak kurang hanyalah performa chipsetnya. Namun, kalau untuk pemakaian sehari-hari dan menjalankan game-game ringan sih tidak ada masalah sama sekali. Varian terendah Galaxy A51 dengan memori 6/128GB kini dijual seharga 3 jutaan. Yang keempat ada Realme 8 5G. Realme tahu bahwa Indonesia tidak perlu waktu lama untuk merealisasikan layanan 5G. Karena itu, mereka menyambutnya dengan merilis Realme 8 5G. Ponsel ini menarik dibeli karena mendukung 5G dan harganya relatif terjangkau, hanya 3,2 juta. Spesifikasi yang dibawanya pun menggiurkan. Anda memperoleh layar IPS Full HD Plus yang mulus karena mendukung laju penyegaran 90 Hz. Tidak ketinggalan, HP ber-NFC ini juga punya jepretan kamera utama yang bagus, serta performa gaming yang mumpuni berkat chipset MediaTek Dimensity 700 5G. Yang kelima ada Redmi Note 10 Pro. Kesuksesan Xiaomi di dunia smartphone tidak lepas dari Redmi Note series. Ya, sejak hadir pertama kali pada 2014, ponsel Redmi Note serius selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Maka ketika melahirkan ponsel generasi ke-10 Redmi Note series, yaitu Redmi Note 10 Pro, inilah smartphone yang masuk dalam kategori apa saja oke. Ditinjau dari desain, layar, kamera, performa, dan ketahanan baterai seluruhnya bagus. Bahkan fitur-fitur sekunder seperti sertifikasi IP53, NFC, speaker stereo, kemampuan memutar audio resolusi tinggi, dukungan HDR10 ada di HP ini.
Yang kurang hanyalah kemampuan fotografi di kondisi redup. Adapun varian paling murah HP ini yakni RAM 6GB dan storage 64GB dijual dengan harga 3,4 jutaan. Yang keenam ada Samsung Galaxy A32. Layar dari Samsung Galaxy A32 ini memang juara. Sudah menggunakan panel Super AMOLED agar pengalaman menonton ataupun kegiatan sehari-hari jadi lebih menyenangkan. Belum lagi, rupanya panel OLED-nya pun turut dihadirkan bersamaan dengan laju penyegaran 90Hz agar pergeseran layar bisa berlangsung lebih mulus. Seolah tidak cukup, pengguna juga bisa merasakan desain bak ponsel flagship Samsung. Bagian belakang Galaxy A32 mengadopsi bahasa desain Galaxy Note 20 Ultra yang minimalis dan elegan. Namun, kamera belakang Galaxy A32 lebih sederhana lagi karena ditata tanpa modul. Adapun harga jual Samsung A32 ini dibanderol dengan harga mulai dari 3,5 jutaan saja. Yang ketujuh ada Poco X3 NFC. Xiaomi Poco X3 NFC tersedia dalam dua varian memori di Indonesia dan keduanya dijual di angka 3 jutaan. Dengan sejumlah fitur unggulan yang dibawanya, HP ini adalah salah satu pilihan paling menarik di daftar ini. Salah satu bagian yang paling menonjol dari Poco X3 NFC ini adalah tampilan 120Hz-nya yang sangat cepat. Ini adalah fitur impian gamers yang biasanya hanya ditawarkan ponsel-ponsel kelas atas. Laju penyegaran yang tinggi ini jelas memberikan pengalaman visual yang lebih baik saat mereka bermain game. Sektor-sektor utama dari Poco X3 NFC juga tak kalah menarik, seperti dapur pacu misalnya. Di dalamnya tersemat prosesor kelas menengah yang kuat, dikombinasikan dengan RAM yang besar dan memori penyimpanan berkinerja tinggi. Poco X3 NFC mampu mengeluarkan tenaga yang kuat untuk melakukan banyak pekerjaan. Adapun harga jual Poco X3 NFC ini dibanderol dengan harga mulai dari 3,2 jutaan saja. Yang kedelapan ada Vivo V19. Tidak perlu mengeluarkan kocek besar, konsumen bisa mendapatkan ponsel Vivo yang memiliki konfigurasi 48MP quad kamera, serta layar berkualitas bagus dengan panel Super AMOLED. Dengan layar seperti ini, Vivo V19 punya keunggulan lebih dibanding ponsel-ponsel pesaingnya yang masih menggunakan layar IPS LCD. Walau baterainya hanya berkapasitas 4500 mAh, pastinya ponsel ini tetap punya waktu pemakaian yang panjang, tanpa dikhawatirkan cepat habis baterai. Salah satu keunggulan dari Super AMOLED yang memang begitu efisien terhadap daya. Vivo V19 juga sungguh cocok untuk pengguna yang butuh banyak install aplikasi, dengan opsi memori internal 128GB dan 256GB. Anehnya, entah mengapa Vivo memutuskan agar Vivo V19 ini punya dukungan slot microSD yang digabung dengan slot kartu SIM kedua. Sebuah kekurangan yang bisa jadi penting namun bisa juga sepele, mengingat memori internalnya yang sudah besar sehingga kemungkinan mengeliminasi kebutuhan akan pemakaian kartu eksternal. Yang kesembilan ada Oppo A74. Dua smartphone Oppo A74 resmi melenggang di pasar Indonesia pada April 2021. Yang satu mendukung konektivitas 5G dan yang lain alias yang reguler adalah versi 4G. Oppo A74 reguler adalah versi 4G yang tentu saja harganya lebih murah. Ketika dirilis, HP ini dijual dengan harga 3,4 jutaan. Meski lebih murah, Oppo A74 ternyata memiliki banyak keunggulan daripada versi 5G-nya. Layar Full HD Plus yang memakai panel AMOLED, kecerahan layar ini mencapai 800 nit, cukup terang jika dipakai di luar ruangan. Oppo A74 dibekali sensor sidik jari yang kekinian, yakni di bawah permukaan layar. Dan HP ini mendukung teknologi pengisian yang lebih kencang yaitu 33 watt. Yang terakhir atau yang ke-10 ada Redmi Note 9 Pro. Untuk HP canggih yang dibanderol dengan harga 3 jutaan, Xiaomi Redmi Note 9 Pro hadir dengan segala kemudahan bagi Anda yang menyukai performa kencang serta baterai yang awet. Berbekal chipset Snapdragon 720G dengan RAM 6GB, bermain game pun sudah tidak lagi menjadi kendala. Game-game berat di Play Store niscaya bisa dijalankan dengan lancar. Meski untuk sebagian game berat tidak bisa menggunakan grafis mentok kanan, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini cocok untuk Anda yang butuh HP dengan spesifikasi mumpuni, performa oke, kamera oke, dan juga dukungan NFC. Demikianlah pemaparan soal HP 3 jutaan terbaik yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk dibeli. Di kelas harga 3 jutaan ini ternyata sudah banyak HP yang memiliki spesifikasi terbaik dan mumpuni. Oke, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.